pembelajaran berdiferensiasi ini tentunya merupakan keinginan kita bersama Bapak Ibu. Hal yang selama ini di kurikulum-kurikulum sebelumnya sebetulnya ada yang sudah melakukan, ada yang masih menjadi impian gitu ya. Gimana ya caranya supaya seorang guru itu nggak perlu capek lagi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi siswa nanti yang akan diberdayakan, siswa yang akan terlibat aktif di dalam pembelajaran. Nggak lagi gurunya yang capek sendiri, tapi proses pembelajarannya tidak maksimal misalnya. Bahkan asesmennya pun yang dilakukan oleh anak-anak ini tidak optimal, artinya tidak sesuai dengan harapan atau capaian pembelajaran yang diharapkan gitu. Karena apa yang kita rancang di dalam proses pembelajaran, asesmennya itu berbeda dengan apa yang sudah mereka capai gitu ya Bapak Ibu ya. Akhirnya bukannya dua-duanya merasa nyaman, antara siswa dan murid merasa puas dengan pembelajaran, akhirnya merasakan ketidakpuasan karena hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Apa yang salah? Yang salah adalah apanya Bapak Ibu? Kitanya belum merancang sesuai dengan capaian pembelajarannya ya. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan respon proaktif guru terhadap kebutuhan murid. Nah, ini berdasarkan pernyataan Tomlinson ya Bapak Ibu tahun 2017. Respon proaktif guru dalam memenuhi kebutuhan belajar murid dipandu oleh prinsip-prinsip diferensiasi. Yang pertama, tantangan belajar yang bermakna, kemudian pengelompokan yang fleksibel. Ya, kemudian yang ketiga ada asesmen dan penyesuaian yang berkesinambungan. Next. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini juga bisa diartikan sebagai pembelajaran yang berdasarkan pada kebutuhan masuk akal yang diambil oleh guru dengan berorientasi kepada kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid ini ada 3, bisa Bapak Ibu lihat melalui kesiapan belajarnya, minat belajarnya, dan profil belajar murid itu seperti apa. Nah, ini bisa dilakukan melalui asesmen diagnosis. Bapak Ibu bisa melakukan asesmen diagnosis, nggak harus dengan cara formal, dengan mengerjakan soal dan lain-lain dengan cara menegangkan, misalnya nggak perlu seperti itu, nggak apa-apa. Bentar sebelumnya bisa di preview dulu, di previous dulu kembali ya. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan asesmen diagnosis ini dengan cara santai, boleh Bapak Ibu bisa ngobrol asik dengan siswa gitu ya, terkait menggali potensi mereka, kemudian profil belajar, gaya belajarnya seperti apa, apakah dia termasuk ke dalam kinestetik gitu ya, atau auditori atau visual gitu, dan lain sebagainya, dengan cara misalnya dengan ice breaking Bapak Ibu boleh misalnya coba ini kita senam jari ya, kemudian alihkan fokus mereka, kita ini megang hidung ya, ternyata ada yang megang kepala. Nah, itu misalnya jadi mereka berarti termasuk ke dalam visual gitu. Ketika kita megang kepala, kemudian mereka instruksinya hidung, tangan kita megang kepala, ternyata ada yang ngikutin kita megangnya kepala, padahal instruksinya megang hidung gitu ya. Nah, itu kan berarti mereka termasuk ke gaya pembelajaran visual misalnya. Nah, itu kita bisa melakukan asesmen diagnosis dengan cara-cara yang menyenangkan Bapak Ibu ya. Bisa dilakukan dengan cara wawancara santai, kemudian observasi boleh, atau survei menggunakan angket dan lain-lain, atau Bapak Ibu bisa memanfaatkan platform-platform yang sudah disediakan oleh pemerintah. Contohnya AKM kelas yang yang disediakan oleh Pusmenjan ya, Pusat Asesmen dan Pembelajaran. Di sana ada Ayo AKM, Bapak Ibu bisa memanfaatkan itu untuk mendiagnosis siswa, atau Bapak Ibu kalau sudah terbiasa mengakses platform Merdeka Mengajar, itu juga bisa Bapak Ibu manfaatkan. Ya, Bapak Ibu bisa memanfaatkan itu dengan fitur asesmen murid di dalamnya. Ya, Bapak Ibu bisa memperoleh hasilnya langsung kepada kategori siswa masuk ke dalam kategori apa, apakah
sangat mahir, kemudian ada yang butuh intervensi khusus misalnya, itu ada semua Bapak Ibu. Di asesmen murid Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur PMM. Nah di sana Bapak Ibu nanti bisa nge-share link soalnya, itu terintegrasi dengan Google Form Bapak Ibu. Jadi siswa seperti ngisi soal biasa terkait literasi dan numerasi. Di sana ada geometri, ada bilangan dan lain-lain. Nanti Bapak Ibu bisa explore ya di fitur asesmen murid yang ada di platform Merdeka Mengajar. Mudah kok Bapak Ibu ya. Nah, next dulu. Kemudian, nah untuk melihat potensi siswa berdasarkan hasil asesmen diagnosis itu tentunya kita bisa melihat kesiapan belajar siswa seperti apa gitu ya Bapak Ibu ya. Jangan-jangan mereka sudah membawa kepenatan gitu dari rumah, nyampe di sekolah dimarahin gurunya lagi ya, sudah sakit gitu ya, sudah jatuh tertimpa tangga gitu kata murid. Tahu gitu nggak usah sekolah aja. Akhirnya siswa mengalami stres gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita perlu melihat situasi dan kondisi siswa sebelum memberikan pembelajaran, karena sekarang itu yang ini fokuskan bukan menyelesaikan atau menuntaskan kurikulum. Siswa tidak tidak wajib melahap seluruh materi yang ada di buku paket gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi sekarang yang fokuskan adalah materi-materi esensial yang sekiranya materi yang kita sampaikan itu bermanfaat dan berdampak untuk masa depan mereka nanti gitu Bapak Ibu ya. Jadi ketika mereka nanti terjun ke lapangan, mereka ingat nih, oh iya ya dulu Pak Budi misalnya sudah pernah nih memberikan konsep terkait diameter pohon misalnya gitu ya. Nah itu ketika mereka kerja, terjun ke lapangan, masuk ke dalam dunia perhutanan misalnya, nah itu akan mereka pakai gitu ya materi tersebut. Nah itu berdampak bagi mereka. Kemudian minat belajarnya seperti apa, gaya belajarnya mereka masuk ke dalam kategori yang mana nih gaya belajarnya gitu ya. Kita sudah mengelompokkan berdasarkan hasil asesmen diagnosis. Kemudian profil belajarnya seperti apa gitu ya. Next. Ya mohon maaf jadi merepotkan admin jadinya ya. Nah Bapak Ibu, bagaimana strategi penerapan pembelajaran diferensiasi? Tentunya banyak sekali yang bisa kita lakukan di kelas kita untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Next. Strategi pembelajaran berdiferensiasi bisa kita terapkan ya di dalam ketiga jenis ini Bapak Ibu. Ada diferensiasi konten, di mana di sana berhubungan erat dengan media atau materi yang akan dipelajari oleh siswa. Kemudian diferensiasi proses, bagaimana keadaan atau rancangan diferensiasi di dalam proses pembelajaran ini akan diberikan kepada siswa. Kemudian yang ketiga adalah diferensiasi produk. Nah, Bapak Ibu tidak harus dalam sekali jalan proses pembelajarannya itu tidak harus keseluruhannya diterapkan ya Bapak Ibu ya. Di sana ada diferensiasi konten, proses atau produk. Nah, boleh salah satu atau salah dua atau ketiga-tiganya mau diterapkan silahkan sesuai kebutuhan saja Bapak Ibu ya.